Welcome to my channel. Halo, selamat hari Jumat atau happy weekend buat kalian semua, pecinta sepak bola, khususnya pecinta sepak bola tim nasional Indonesia. Ya, karena di kesempatan kali ini gua kembali akan mengikuti perkembangan soal tim nasional Indonesia, tapi khususnya untuk yang kelas under 23 atau under 23. Ya, ada yang mengatakan ini bukan timnas, ada yang mengatakan ini timnas walaupun U23 ya, tapi yang intinya adalah sekelompok klub atau tim sepak bola yang isinya adalah didasarkan kewarganegaraan Indonesia. Jadi nggak usah terlalu terjebak dengan perdebatan-perdebatan seperti ini ya. Ya, memang mana aja terserah. Ya, yang penting substansinya adalah anak-anak bangsa Indonesia untuk kategori under 23 yang akan tentunya nanti berlaga di Piala Asia U23 bulan April nanti di Qatar ya, April Mei kalau nggak salah, intinya habis puasa, habis Ramadan. Nah, jadi ini ada yang menarik teman-teman ya, mungkin kalian sebagian udah ada yang mendengar perihal update informasi ataupun perkembangan terbaru soal U23 ya, kaitannya dengan tarik ulur, apakah klub-klub sepak bola itu diperbolehkan menahan pemain yang akan dipanggil Sintayong atau tidak. Nah, seperti yang diterima rilis ya, kalau nggak salah kemarin ya, salah satu esko PSSI yaitu Arya Sinulinga sudah mengeluarkan statement, sudah memberikan pemaparan bahwa ya intinya adalah dari statement tersebut PSSI mendukung ya Sintayong, PSSI agar intinya siapapun nanti pemain under 23 yang dipanggil itu bisa memperkuat tim nasional Indonesia. Nah, ini mungkin sedikit mengundang perdebatan ya di tataran teknis. Kenapa? Karena gini, ada aturan sebelumnya yang mewajibkan klub-klub itu justru gini, intinya adalah ada kontradiktif antara kebijakan yang dulu digariskan dan saat ini. Dulu itu ada aturan yang mewajibkan setiap klub itu memainkan minimal 45 menit pemain yang berusia atau tergolong under 23. Ya, tentunya ini tujuannya adalah untuk meningkatkan minute play bagi para pemain muda. Nah, sementara saat ini tim nasional membutuhkan mereka. Jadi ini kan ada dua kontradiktif yang sebenarnya tujuannya sama. Sama-sama untuk tim nasional Indonesia, sama-sama untuk kebanggaan merah putih. Nah, tentu kalau semangatnya ke situ harusnya nggak ada masalah. Di tataran teknis tinggal diperbaiki atau disinkronkan sehingga Bang Arya pada 15 Februari kemarin itu sempat bukan Bang Arya tapi LIB dan para owners club itu berkumpul mempertanyakan hal ini. Jadi gimana nih intinya, kok di sisi lain kalian suruh mainkan kami para pemain yang U23 tapi di sisi lain kalian memanggil pemain ini bagaimana gitu loh. Jadi sekali lagi segala sesuatu masalah itu seburuk-buruknya masalah itu lebih baik kalau dikomunikasikan gitu ya, jangan hanya mendengung di sosial media, mendengung di mana-mana, tapi langsung ketemu dengan yang bersangkutan, dengan siapapun yang katakanlah berkepentingan untuk segera menyelesaikan masalah. Jadi ini kan juga sedikit flashback ketika masalah Sintayong dan Erick Thohir mengkerucut kan, itu kan rame di media, ternyata memang hanya dipelintir. Nah, jadi gue mengapresiasi komunikasi yang dijalin dari para stakeholder ini. Lantas kemudian 5 hari kemudian tanggal 20 Februari menurut Bang Arya kebingungan ini itu dibawa ke rapat esko PSSI dan intinya di situ dia mengatakan setuju untuk bahasanya dia itu merelaksasi peraturan tersebut ya. Jadi intinya ada regulasi yang dikeluarkan oleh PSSI. Jadi per 1 Maret, jadi per hari ini nih pas 1 Maret itu intinya aturan tersebut tidak perlu dilaksanakan. Jadi untuk liga untuk musim ini. Jadi tiap tim itu tidak perlu diwajibkan untuk memainkan para pemain U23 selama 45 menit dan tentunya juga nanti untuk pemanggilan itu jadi tidak ada masalah. Nah, di sini mungkin sedikit ada perdebatan ya terkait dengan tarik ulur seperti ayam dan telur. Klub dipanggil di tengah kompetisi para pemainnya untuk U23. Kok seperti ini begitu kan? Tapi di sisi lain
ya ini demi kepentingan timnas. Nah, yang menarik adalah menurut gua kalau kita bicara aturan ya, aturan itu kan formal ya, tapi esensi dari semua ini apa? Kan sebenarnya kalau kita lihat ada grand strategi dari tim nasional Indonesia di bawah Sintayong untuk mematangkan para pemain tersebut yang sebenarnya mereka sebagian besar itu juga tergolong di tim nasional senior. Nah, ada sebuah celah kesempatan yaitu Piala Asia U23 ini, di mana ini kan seolah-olah kan juga sebenarnya kesempatan bagi para pemain tim nasional senior yang quote by quote what so called itu senior, tapi sebenarnya banyak U23 juga untuk ditempa lagi, dikompakin lagi gitu. Jadi menurut gua ini adalah satu strategi yang positif. Kalau menurut gua ya, silakan kalian berbeda pendapat, sehingga kasarnya ada dua kali para pemain tim nasional kita itu untuk bermain atau berkompetisi di competitiveness level Asia. Kemarin di Piala Asia yang drill dan saat ini. Dan tentunya saat ini komposisinya mungkin 70-80% sama ya. Justin Hubner, Ivar Jenner, kemudian Rafael Strijk, siapa lagi? Elkan Bagot. Nah, Elkan Bagot nggak tahu, mungkin nggak bisa dilepas ya karena kan itu FA-nya berbeda. Kemudian Hernando Ari, Asnawi ya kalau nggak salah ya. Nah ini kan nggak tahu Asnawi berapa umurnya. Intinya adalah ada kesempatan yang kedua untuk bisa memantapkan, mengompakkan para pemain tim nasional senior kita sebagian besar di U23 nanti. Ya kalau menurut gue sih ini positif ya, walaupun memang terkadang kita perlu kompromis tadi ada aturan yang sebelumnya ternyata justru kontradiktif ya, dan gue berharap sih ini tidak terlalu mengundang polemik lagi, dan juga jangan sampai dimanfaatin oleh para influencer atau para media hanya untuk mengeruk keuntungan, untuk mencari clickbait dari polemik yang ada. Diskusi boleh, sangat boleh ya. Yang penting adalah esensinya itu apa, tendensinya itu seperti apa ya. Jadi kalau gue melihat ya PSSI dalam dalam kesempatan ini ya cukup punya terobosan lah ya untuk bisa memberikan kesempatan bagi tim nasional kita ini compete. Tapi sekali lagi buat Sintayong tentunya sudah banyak fasilitas, sudah banyak kemudahan, sudah banyak request atau demand dia yang dipenuhi. Jadi harus lebih fokus lagi, harus sekarang ibaratnya bola ada di tangan Sintayong atau di kaki lebih tepatnya. Jadi jangan sampai mengecewakan lagi. Tapi gue yakin ya dengan metode yang diusung oleh Sintayong, dengan disiplin yang ditularkan oleh Sintayong kepada para pemainnya, dan juga dari berbagai testimoni yang langsung gue dengar dari pemain, terutama selama Piala Asia kemarin, baik yang on the record maupun juga off the record, ya gue sangat optimis lah tim ini bisa paling tidak melaju ke fase selanjutnya, dan yang penting adalah kita memperoleh manfaat dari turnamen tersebut ya. Dan ini juga menjadi kesempatan mungkin bagi para pemain lainnya, karena kan ada beberapa pemain yang tidak akan bisa tampil karena usianya sudah di atas 23, mungkin seperti Jordi Amat, Sandy Walsh. Ini kalau nggak salah Sandy Walsh tuh umurnya udah 28 ya, 27-28. Siapa namanya tuh, si Jordi Amat juga udah 31. Nah ini mungkin ada slot yang kosong yang bisa diisi oleh pemain under 23 lainnya. Mungkin Arkan ya yang pemain Persis Solo juga bisa dimasukin atau hampir pasti dimasukin, dan mungkin juga pemain seperti Hoki Caraka akan mendapatkan menit play lebih banyak, dan ini kita berharap nantinya bisa berpengaruh ke tim nasional senior. Oke, mungkin itu aja sedikit update gua terkait dengan tim nasional Indonesia under 23, terkait juga dengan nanti regulasi pemanggilan mereka di Piala Asia. Jadi gue berharap dengan kebijakan terbaru dari PSSI ini memudahkan juga Sintayong dalam menyiapkan tim nasional U23 kita nanti di Piala Asia. Nah, pertanyaannya apakah gue akan ke sana atau tidak? Nanti tergantung waktu, mood, dan juga mungkin ada yang mau sponsorin. Oke, terima kasih. Gak usah panjang-panjang video kali ini, semoga memberikan manfaat, dan silakan tinggalkan komen bagi kalian yang ingin berpendapat, mau setuju mau enggak ataupun itu. Dengan senang hati gue akan mendengar, dan jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian tidak kehilangan video-video terbaru. Terima kasih, salam sehat.